Angle dalam fotografi merujuk pada posisi kamera terhadap objek yang difoto. Angle menentukan bagaimana audiens melihat subjek sekaligus mempengaruhi makna, kesan psikologis, dan pesan visual dari sebuah foto. Angle membuat foto menjadi lebih artistik, estetik, dan seterusnya. Angle ini biasa juga disebut sudut pengambilan gambar. Dalam praktik fotografi, angle tidak sekedar persoalan teknis, tetapi juga merupakan strategi visual untuk membangun sudut pandang. Sudut pengambilan gambar dapat membuat objek terlihat lebih kuat, lebih kecil, lebih dramatis, atau bahkan lebih emosional. Angle-angle tertentu bisa membuat suatu objek yang sedang difoto menjadi lebih menonjol atau ada bagian yang tidak ditonjolkan. Misalnya memotret seseorang dari sudut bawah atau low angle dapat membuatnya terlihat berkuasa atau dominan, sedangkan memotret dari sudut atas high angle sering memberikan kesan lemah atau kecil. Oleh karena itu, angle merupakan salah satu elemen penting dalam visual storytelling. Bagi seorang fotografer, memilih angle berarti memilih cara audiens memahami realitas yang difoto. Dalam konteks komunikasi visual, angle berfungsi sebagai alat membingkai atau mengarahkan interpretasi penonton atau penyimak atau viewer terhadap subjek. Saya akan menyampaikan beberapa angle. Bisa jadi di luar sana ada istilah-istilah atau definisi lain atau jenis-jenis angle yang lain, tetapi setidaknya apa yang ingin saya sampaikan bisa memberikan stimulus bagi teman-teman agar lebih tertarik untuk memahami tentang angle ini. Ada namanya eye level angle. Angle atau angel begitulah ya. Pokoknya ini artinya yang sudut pandang begitu, sudut pengambilan gambar. Karena ini istilah dalam fotografi. Eye level adalah sudut pengambilan gambar yang sejajar dengan mata tuh. Lurus datar begitu. Kamera ditempatkan pada posisi yang sama dengan tinggi mata objek. Di mana kita memandang, nah itu diluruskan, didatarkan dengan lensa kita arahkan ke sana. Makanya dia bilang eye level, tingkatan mata kita itu. Tingkatan mata kameramennya atau fotografernya. Angle ini menghasilkan perspektif yang netral dan natural karena menyerupai cara manusia melihat dunia sehari-hari. Standar kita lihat, nah itulah langsung cekrek aja itu. Langsung diklik atau diceklek atau dijepret fotonya. Maknanya netral, objektif, natural, tidak dominan atau tidak inferior. Dalam fotografi berita misalnya ketika memotret wawancara warga atau aktivitas masyarakat biasanya pakai angle ini, angle standar ini. Ada juga angle lain namanya high angle. High angle adalah sudut pengambilan gambar di mana kamera berada lebih tinggi dari subjek dan mengarah ke bawah. Jadi kita arahkan kamera itu ke bawah tuh. Lalu yang kita foto tentunya ada di bawah kita. Itulah. Angle ini membuat objek tampak lebih kecil dalam frame sehingga secara visual dapat mengurangi dominasi subjek. Intinya ini adalah memoto dari atas. Makna visual, high angle sering memberikan kesan lemah, rentan, kecil, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, kesan-kesan ini adalah interpretasi. Seperti yang sering saya sampaikan, bisa jadi maknanya berubah seiring konteks Anda
memoto itu. Ya. Dalam visual storytelling, angle ini sering dipakai juga dalam fotografi sosial. Kadang-kadang memotret lokasi bencana, korban bencana itu dari sudut atas. Ada kesan-kesan kerentanan di sana, tapi sekali lagi itu interpretasi. Ada lagi angle yang namanya low angle. Low angle adalah sudut pengambilan gambar di mana kamera berada di bawah subjek dan mengarah ke atas tuh. Jadi kalau ada di bawah subjek atau ada di bawah eye level, berarti dia menghantam atau objek gambarnya itu ada di atas kita. Kalau kita adalah fotografernya itu dari bawah lah, low angle itu dari bawah. Karakter ini membuat objek terlihat lebih besar dan dominan di dalam frame. Dalam framenya itu dia lebih besar. Ada kesan dominan di sana, ada kesan heroik, ada kesan berwibawa di sana. Biasanya digunakan dalam fotografi tokoh, olahraga, dan arsitektur. Nah, arsitektur sering tuh ada landscape, gedung-gedung. Biasanya itu pakai low angle untuk memperlihatkan betapa tingginya gedung itu. Ya. Ada kesan-kesan otoritas juga di sana, ada kekuatan simbolik lah dari kalau kita moto dari bawah ke atas itu. Ada kemegahan yang kita potret atau kita tangkap tuh. Ada lagi angle lain, bird's eye view. Ya, ini ya seperti namanya, dia ini adalah mata burung. Jadi dia motonya itu dari atas banget. Itu biasanya pakai drone itu. Atau mungkin ada juga yang menyebutnya aerial angle, karena seperti dari antena gitu. Antena kan tinggi, begitu kita foto hantamkan ke bawah. Bird eye adalah sudut pengambilan gambar langsung dari atas secara vertikal, seolah-olah nanti ketika foto itu jadi, itu adalah perspektif dari burung, kan burung ada di atas. Angle ini memberikan pandangan yang menyeluruh terhadap ruang dan atau pola yang sedang kita potret tuh. Kadang-kadang di tepi pantai kita juga ingin memoto antara pesisir dan lautan, gelombang yang menghantam pesisir, itu bisa pakai bird eye level ini supaya terlihat pola pembedanya itu antara pesisir sama lautnya begitu. Ada kesan dramatis, struktur di sana karena ada pola itu tadi, dan informasional. Kadang-kadang kita moto itu juga tuh, jalanan, perampatan, itu sering itu orang-orang moto dari atas supaya kelihatan garis-garis pemukiman, garis-garis jalanan dan seterusnya. Biasanya ini untuk memperlihatkan pola pergerakan manusia dan struktur ruang. Lalu selain bird eye atau bird eye angle ini ada juga namanya worm's eye view. Worms ini kan cacing ya, jadi dia itu dari bawah banget. Nah di situ kalau biasanya dia akan moto pepohonan yang rantingnya bagus, gedung juga karena dia dari bawah banget. Karena seolah-olah ini adalah mata cacing itu ya. Mata cacing kan di bawah, di tanah tuh. Menghantam itu maksudnya kita menyorot yang di atas tuh. Biasanya itu permainan framing pepohonan yang banyak batang rantingnya itu kan kadang-kadang sangat indah. Ada juga misalnya gedung-gedung pencakar langit itu menimbulkan frame-frame atau struktur-struktur bangunan yang tegas begitu. Misalnya ada objek di atasnya bintang atau bulan atau matahari, misalnya matahari waktu itu bisa dipotret begitu, misalnya masih mendung atau apapun itu, atau awan begitu. Kita bisa menggunakan gedung-gedung pencakar langit sebagai frame-nya tuh. Framing ya, komposisi ya. Ini framing itu kan bahasa komposisi ya. Sebagai komposisi objeknya itu misalnya dengan angle worm's eye view itu tadi.
Ada juga angle Dutch angle. Sebenarnya ini adalah angle tentang teknik di mana kamera itu dimiringkan sehingga garis horizon itu, garis lurus itu tidak sejajar dengan frame tuh. Jadi ya pokoknya ini adalah kamera agak dimiringkan begitu, sehingga foto terlihat tidak stabil atau miring, ada ketegangan visual, ada yang dalam tanda kutip aneh di situ karena kita mempertentangkan antara garis lurus lalu kita miringkan sendiri kamera kita. Tapi ini membentuk kadangkala ada aspek artistiknya juga di situ, ada sinematografik juga di situ. Jadi terlihat ada ya seni lah, ada keindahan tersendiri untuk momentum-momentum tertentu begitu ya. Dalam fotografi urban atau street fotografi, Dutch angle seringkali digunakan juga untuk menggambarkan suasana kota yang dinamis, bahkan chaos dan seterusnya. Intinya angle ini membuat foto lebih dinamis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi stimulus untuk Anda sekalian mencari angle-angle lain, makna-makna lain di balik angle itu sendiri. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.